Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam sesi presentasi kami hari ini. Saya sangat antusias untuk berbagi pemikiran dan pandangan tentang topik yang sangat mendalam dan relevan, yaitu manusia dan keadilan. Keadilan bukanlah sekadar istilah yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah prinsip fundamental yang membentuk dasar masyarakat kita. Keadilan memegang peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan antar individu, dalam menciptakan aturan, hukum, serta dalam menentukan bagaimana sumber daya dan peluang didistribusikan di dalam masyarakat. Dalam presentasi kali ini, kami akan menggali bagaimana konsep ini memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, baik di tingkat individual maupun kolektif. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan tidak selalu memiliki definisi yang jelas dan universal. Sebagai manusia, kita seringkali berhadapan dengan pertanyaan kompleks mengenai apa yang benar dan adil dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, mari kita beranjak ke dalam diskusi tentang berbagai pandangan tentang keadilan dan bagaimana hal ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum memulai dan lanjut ke dalam slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya pertama. Saya berasal dari kelompok 6. Nama saya Fahri Abimanyu dengan nomor NIM 220181105 dan berasal dari Departemen Bahasa Inggris. Dan Alimin Syahid dan Axel, silakan perkenalkan diri Anda masing-masing terlebih dahulu sebelum memulai materi kita. Baik, terima kasih Abim telah menjelaskan sedikit apa yang akan kita bahas pada hari ini tentang manusia dan keadilan. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Axel Antonio dari Departemen Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Padang, dengan NIM 22018095. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alimin Syahid, berasal dari Departemen Basing, dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Padang dengan NIM 22018003. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Apa itu keadilan? Namun sebelum masuk ke dalam konsep keadilan, sebaiknya saya menjelaskan apa sih itu manusia. Manusia itu adalah kita. Kita itu tumbuh dan berkembang dari kita bayi, balita, remaja, dan dewasa. Manusia itu memiliki kendali untuk mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia pun berbeda dengan hewan. Manusia memiliki akal dan pikiran, sedangkan hewan itu tidak memiliki akal sama sekali. Dan mari, apa sih hubungannya manusia dan keadilan itu? Teman-teman pasti bertanya itu. Hubungan antara manusia dan keadilan itu seperti inilah teman-teman. Anggap kita dari keluarga yang tidak mampu dan kita diperlakukan tidak berbeda dengan masyarakat yang bisa dikatakan itu memiliki yang bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhi tanpa kesulitan. Orang-orang pun berpikiran bahwa kita sebagai orang miskin itu diperlakukan secara tidak baik, tidak sebaik dengan perlakuan orang kaya. Manusia pun harus berbuat adil kepada sesama karena manusia itu mempunyai hati. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pengertian keadilan. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita hanya menuntut hak dan lupa menjalankan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Keadilan bentuknya macam-macam. Salah satunya di bidang pemerintahan, keadilan. Dalam hal ini berarti ada saling pengertian antara pemerintah dan rakyat. Dan mari kita masuk ke slide selanjutnya. Keadilan menurut beberapa ahli terdapat dua pengertian, yaitu keadilan menurut Aristoteles dan keadilan menurut Konghucu. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Axel Antonio. Kepada Axel Antonio dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menjelaskan sedikit materi tentang manusia dan keadilan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan oleh teman saya, yaitu tentang keadilan menurut beberapa para ahli. Menurut Aristoteles, pengertian keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut disebut tidak adil. Dan menurut keadilan menurut Konghucu, yaitu keadilan terbentuk apabila anak berfungsi sebagai anak, ayah sebagai ayah, ataupun raja sebagai raja. Dan ada tambahan lagi, beberapa pengertian keadilan menurut para ahli, yaitu Plato. Plato memproyeksikan pada diri manusia sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaan dikendalikan oleh akal. Dan juga pada John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka pada abad ke-20 menyatakan bahwa keadilan pertama dari institusi sosial sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Tapi menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai. Kita tidak hidup di dunia yang adil. Kebanyakan pada orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyak jumlah dan variasi teori keadilan memberi pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan. Karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas sesuai yang apa yang disampaikan oleh moderator sebelumnya tentang keadilan yang itu sendiri itu tidak jelas definisinya. Jadi keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Salah satu contoh keadilan di kehidupan sehari-hari yaitu adalah contohnya itu Irene adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Ia telah bekerja selama 20 tahun dan memiliki catatan yang baik. Oleh karena itu wajar bila Irene mendapat promosi atau kenaikan pangkat di perusahaan tersebut. Dan itu adalah beberapa contoh keadilan menurut beberapa ahli. Baik, macam-macam keadilan. Yaitu ada macam-macam keadilan. Keadilan secara umum. Bentar. Yang pertama yaitu kejujuran. Yaitu pada keadilan legal atau keadilan moral. Keadilan legal dan keadilan moral. Baik, di sini saya bisa membantu Keadilan legal. menjelaskan mengenai macam-macam keadilan. Ya. Oke, macam-macam keadilan itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada keadilan ilegal atau juga disebut dengan keadilan moral, dan keadilan komutatif, dan juga keadilan
distributif. Nah, 3 jenis keadilan ini memiliki makna yang berbeda-beda juga. Yang pertama yaitu ada keadilan legal atau keadilan moral. Ini adalah ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Keadilan ilegal ini terjadi ketika tindakan atau keputusan yang diambil tidak sesuai dengan standar keadilan yang berlaku dalam hukum atau etika. Nah, contoh dari keadilan ilegal ini bisa dilihat pada diskriminasi rasial, penindasan politik, atau tindakan yang merugikan individu atau kelompok tanpa alasan yang adil. Nah, yang kedua ada keadilan komutatif atau yang bisa disebut juga dengan commutive justice. Nah, jenis keadilan ini berkaitan dengan hubungan transaksi antara individu-individu. Nah, keadilan ini mencakup pertukaran barang, jasa, atau nilai antara individu atau pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan. Nah, keadilan komutatif ini menekankan kesetaraan dalam transaksi, yaitu bahwasanya setiap pihak harus menerima apa yang telah mereka sepakati atau layak terima sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Nah, selanjutnya masuk ke keadilan distributif. Keadilan distributif atau yang disebut juga dengan distributive justice ini adalah keadilan yang lebih berfokus pada distribusi sumber daya, hak, dan manfaat di masyarakat. Nah, tujuan keadilan distributif ini adalah memastikan bahwa distribusi ini adil dan setiap individu atau kelompok menerima bagian yang pantas dari sumber daya atau manfaat. Nah, ini seringkali mencakup pertimbangan tentang bagaimana membagi kekayaan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial untuk mencapai kesetaraan atau keadilan sosial. Jadi, dari macam-macam keadilan ini bisa diringkas atau disimpulkan bahwa keadilan ilegal itu adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Keadilan komutatif itu berkaitan dengan transaksi individu dan menekankan kesetaraan dalam pertukaran. Dan keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan manfaat dalam masyarakat untuk mencapai kesetaraan atau keadilan sosial. Oke, next kita masuk ke materi selanjutnya, moderator. Ya, Bentar, terima moderator, kasih. saya ingin menambahkan sedikit tentang keadilan tadi. Ada tambahan 3 bentuk keadilan, yaitu yang keempat keadilan vindikatif. Keadilan vindikatif ini adalah keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang, hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contohnya aja yaitu seperti adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar gitu. Tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka dihukum berat gitu. Nah, selanjutnya ada keadilan kreatif nomor 5 yaitu keadilan yang diberikan kepada masing-masing orang, bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Nah, contohnya kayak gini, adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai dengan kreativitasnya. Tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi kritikan terhadap pemerintah. Dan ini menjadi bagian bentuk keadilan dalam berekspresi. Dan selanjutnya yang keenam adalah keadilan protektif. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan penjagaan atau perlindungan kepada setiap pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenangnya pihak lain. Contoh, polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat. Sekian itu yang dapat saya tambahkan tentang macam-macam keadilan. Baik, Saya kembalikan ke moderator. Baik, moderator. Maaf sebelumnya saya izin menambahkan contoh atau macam-macam dari keadilan lagi. Jadi terima kasih Axel sudah menambahkan. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit lagi mengenai macam-macam keadilan. Nah, jadi macam-macam keadilan juga ada namanya keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif ini
ini adalah fokusnya pada pemulihan hubungan yang rusak karena tindakan kriminal. Nah, ini melibatkan proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemahaman, pertobatan, dan pemulihan. Nah, selanjutnya ada keadilan sosial, yang dimana fokusnya adalah menciptakan masyarakat yang adil secara sosial dan ekonomi. Nah, ini mencakup upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara memberikan akses yang sama terhadap layanan dan peluang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah keadilan internasional. Nah, keadilan ini mengacu pada hubungan antar negara dan upaya untuk memastikan bahwa tindakan negara-negara di dunia ini adil terhadap negara-negara lain, termasuk dalam perdagangan, lingkungan, dan konflik internasional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman karena telah menambahkan serta menjelaskan materi yang tertera di dalam slide. Baiklah, kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu kejujuran. Jujur atau kejujuran berarti apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jujur berarti pula menepati janji atau menepati kesanggupan baik yang telah diucapkan atau masih dalam hati. Jujur mewujudkan keadilan, sedangkan keadilan menurut kemuliaan abadi. Jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati serta membuat luhurnya budi pekerti. Contoh dari kejujuran di sini adalah di saat kita dititipkan untuk memegang uang sekitar 50.000. Ketika teman kita minta kembali, kita harus memberinya dengan utuh. Apabila uang tersebut kurang, sebaiknya kita menjelaskan kebenarannya. Apabila kita tidak memberinya kebenaran, berarti itu termasuk tindakan kebohongan, bukan kejujuran. Berikut kita masuk ke kecurangan. Kecurangan identik dengan tidak jujur. Curang atau kecurangan artinya apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Orang yang membuat curang karena mengharapkan keuntungan yang menimbulkan kesenangan. Yang dimana kesenangan tersebut tidaklah sesuai dengan ajaran agama kita, yang dimana kita harus jujur dan tidak boleh berbuat curang dimanapun dan apapun aspek kehidupannya. Macam-macam sebab manusia berbuat curang ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ada 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek kebudayaan, dan aspek teknik. Selanjutnya, pemulihan nama baik. Nama baik merupakan tujuan orang. Nama baik adalah nama yang tidak tercela. Tingkah laku atau perbuatan baik dengan nama baik itu pada hakikatnya sesuai dengan kodrat manusia, yaitu manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral. Adanya aturan-aturan yang berarti sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai pelaku moral. Pemulihan nama baik adalah kesadaran manusia akan segala kesalahannya. Hal ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak, bentuk jamak khuluk dari kata akhlak yang berarti penciptaan. Oleh karena itu, tingkah laku dan perbuatan manusia harus sesuai dengan penciptanya. Sebagai manusia, terdapat 3 sebab manusia berbuat tidak sesuai penciptaannya, yaitu harta, wanita, derajat, dan pangkat. Sebab manusia berbuat tidak sesuai penciptaannya melalui harta, yaitu boros, korupsi, dan lain sebagainya. Dan wanita, apabila kita mengenal wanita terlalu lama, kita menjadi cinta, dan cinta itu berubah menjadi nafsu, dan nafsu itu kita lampiaskan terhadap wanita tersebut, yang dimana itu dilarang dan tidak boleh dilakukan sama sekali di agama kita. Sedangkan derajat dan pangkat di sini contohnya adalah ketika kita diberi pangkat, anggaplah pangkat polisi, terus kita haus dengan kekuasaan, jadi kita melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap bawahan atau atasan kita ataupun ke masyarakat lain demi mendapatkan pangkat tersebut. Dan Baik, maaf moderator. boleh. Ya, saya izin menambahkan informasi tambahan mengenai
contoh dari kejujuran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan, menambahkan sedikit informasi, yaitu contoh dari dalam kejujuran itu sendiri. Nah, contoh dari kejujuran itu bisa dilihat dari beberapa konteks. Ya. Ada kejujuran dalam berbicara, ada kejujuran dalam pekerjaan, ada kejujuran hubungan pribadi, kejujuran dalam pendidikan, dan juga kejujuran dalam bisnis. Nah, kejujuran dalam berbicara ini, misalnya, saat seorang mengakui kesalahan yang telah mereka buat tanpa mereka itu sendiri menyembunyikannya atau berbohong. Nah, contoh dari kejujuran dalam pekerjaan itu seorang karyawan yang melaporkan kesalahannya dalam pekerjaan kepada atasan atau timnya tanpa mencoba menutupinya. Nah, contoh dari kejujuran dalam hubungan pribadi itu yaitu saat pasangan dalam hubungan yang serius berbicara terbuka tentang perasaan mereka, baik itu tentang kebahagiaan, kekhawatiran, atau konflik yang mungkin ada. Nah, kejujuran dalam pendidikan ini contohnya adalah seorang siswa yang tidak mencontek dalam ujian atau tugas dan mengandalkan pengetahuan atau usahanya sendiri. Nah, kejujuran dalam bisnis ini contohnya adalah seorang pengusaha yang memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada investor atau pemegang saham tentang kinerja perusahaannya. Nah, dan saya juga izin menambahkan kesimpulan dari materi keadilan dan manusia dan keadilan ini. Jadi kesimpulannya adalah keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan yang wajib. Keadilan dapat diinterpretasikan beragam sesuai dengan sudut pandang individu. Nah, tetapi seharusnya berlandaskan pada prinsip hak dan kewajiban. Nah, kejujuran adalah unsur penting dalam mewujudkan keadilan. Sementara kecurangan identik dengan ketidakjujuran. Nah, pemulihan nama baik melalui kesadaran akan kesalahan adalah langkah penting dalam mengembangkan. Saya kembalikan ke moderator. Maaf, teman Ali, tapi apakah Anda bisa mengulangi lagi karena jaringan internet saya tadi kena. Maaf moderator, mau diulang dari yang mana? Dari pertengahan aja. Dari macam-macam keadilan ya? Ya. Kejujuran ya? Baik. Baik, saya ulangi. Contoh-contoh kejujuran itu bisa dilihat dari beberapa konteks, yaitu kejujuran dalam berbicara, pekerjaan, hubungan pribadi, pendidikan, dan juga bisnis. Nah, contoh kejujuran dalam berbicara ini, yaitu saat seseorang mengakui kesalahannya sendiri yang telah mereka buat, tanpa menyembunyikannya atau berbohong. Nah, contoh dari kejujuran di dalam pekerjaan itu ialah seorang karyawan yang melaporkan kesalahan dalam pekerjaannya kepada atasan atau timnya tanpa mencoba menutupinya. Nah, kejujuran dalam hubungan pribadi itu contohnya ketika saat pasangan dalam hubungan yang serius berbicara terbuka tentang perasaan mereka, baik itu tentang kebahagiaan, kekhawatiran, atau konflik yang mungkin ada. Nah, jadi berbicara terbuka yang serius tentang perasaan mereka itu juga termasuk kejujuran dalam hubungan pribadi. Nah, selanjutnya ada kejujuran dalam pendidikan. Contohnya bisa kita lihat ketika seorang siswa yang tidak mencontek dalam ujian atau tugas, namun mengandalkan pengetahuan atau usahanya sendiri. Nah, kejujuran dalam bisnis ini contohnya bisa kita lihat ketika seorang pengusaha yang memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada investor atau pemegang saham tentang kinerja perusahaannya. Nah, disimpulkan bahwa kejujuran adalah nilai yang penting dalam berbagai aspek kehidupan dan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi menunjukkan bagaimana itu dapat menguntungkan individu, hubungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dan juga saya izin menambahkan kesimpulan dari materi manusia dan keadilan ini adalah
pengakuan keadilan, bahwasanya keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan yang wajib. Nah, keadilan dapat diinterpretasikan beragam sesuai dengan sudut pandang individu. Namun, seharusnya berlandaskan pada prinsip hak dan kewajiban. Nah, kejujuran adalah unsur penting dalam mewujudkan keadilan, sementara kecurangan identik dengan ketidakjujuran. Nah, kemudian nama baik melalui kesadaran akan kesalahan adalah langkah penting dalam mengembangkan akhlak dan moral. Nah, manusia dan keadilan berkaitan erat dengan pemahaman hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu sesuai dengan perannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alimin Syahid. Di sini kita sebagai manusia itu harus bertindak adil terhadap sesama. Namun, terdapat banyak tantangan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya jadikan tantangan itu sebagai salah satu proses kita supaya manusia kita jadi dapat menemukan solusi dari semua tantangan tersebut. Saya tutupi presentasi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.